Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku semua, apa kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu taala. Maka anak-anakku semua, pertemuan kita pada kali ini yaitu pendidikan agama Islam. Materinya adalah tentang puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu dalil yang mewajibkannya adalah pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku semua, bahwa perintah puasa itu kepada orang-orang yang beriman, yakni beragama Islam. Maka setiap yang beragama Islam wajib baginya untuk menunaikan puasa Ramadan di bulan Ramadan. Kita masuk pembahasannya adalah yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian puasa atau siam. Arti puasa atau siam menurut bahasa adalah menahan. Jadi arti puasa atau siam menurut bahasa adalah menahan. Kemudian arti puasa atau siam menurut hukum Islam adalah menahan lapar dan haus pada siang hari, serta mengendalikan hawa nafsu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, karena Allah Subhanahu wa taala disertai syarat-syarat tertentu. Jadi anak-anakku semua, bahwa pengertian puasa itu adalah substansinya menahan dan mengendalikan. Selanjutnya, yang kedua, syarat wajib puasa. Puasa itu yang dilakukan oleh seseorang muslim harus mempunyai syarat baginya wajib melaksanakan puasa. Syarat puasa adalah hal-hal yang harus ada atau terpenuhi sebelum seseorang berpuasa. Jadi anakku semua, ada syarat
yang harus dipenuhi oleh seseorang sebelum seseorang itu melaksanakan puasa Ramadan. Mana dia? Ini dia. Syarat wajib puasa. Yang pertama, syarat wajib puasa itu yang pertama dia harus beragama Islam terlebih dulu. Kalau dia beragama Islam, maka wajib baginya melaksanakan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu ada 29 hari, ada 30 hari. Jadi hanya dua saja, 29 hari atau 30 hari. Yang banyak itu adalah 29 hari. Bandingnya 1:3 biasanya. 29, 29, 29, 30. 29, 29, 29, 30. Jadi perbandingannya banyak 29 ibadah puasa itu dibandingkan dengan 30 hari. Jadi yang pertama sebelum berpuasa dia mesti beragama Islam. Yang kedua, baligh. Udah dewasa dia. Dewasa itu kalau laki-laki dia sudah mimpi basah, maka dia dewasa. Kalau perempuan sudah haid, maka dia sudah dikatakan baligh. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Maka baginya wajib untuk berpuasa. Yang ketiga, berakal sehat. Seseorang itu harus berakal sehat, tidak dalam keadaan sakit. Ya, apakah sakit gila, apakah hilang akal, dan sebagainya. Jadi yang penting dia berakal sehat. Akal itu sehat, tidak gila, tidak pingsan. Ya. Kemudian yang keempat, tidak haid atau nifas. Ini khusus untuk perempuan. Perempuan yang tidak haid atau tidak nifas, maka dia wajib berpuasa. Apa itu haid? Haid itu memang kodrat yang diberikan Allah kepada seorang perempuan. Sehingga menyebabkan perempuan itu tidak boleh puasa, tidak boleh pula sholat. Karena dalam keadaan tidak bersih atau tidak suci. Nifas apa? Nifas itu adalah perempuan yang baru melahirkan. Jadi perempuan setelah melahirkan itu kondisinya juga tidak sehat, tidak bersih. Maka disebut dengan nifas. Sampai nanti dia bersih beberapa bulan. Kemudian sehat. Nah, jadi tidak sakit dia. Sehat itu betul-betul tubuhnya sehat. Dia kondisi tubuhnya kuat. Nah, kalau dia sedang sakit berat, dan tidak sanggup untuk berpuasa lantaran sakitnya itu membutuhkan nutrisi atau makanan, minuman yang harus dia konsumsi pada waktu tertentu di siang hari itu untuk memulihkan kesehatannya. Nah, orang seperti ini tidak bisa melaksanakan puasa. Tapi selagi dia sehat, dia wajib melaksanakan puasa Ramadan. Nah, keenam, kuat melaksanakannya. Ini melaksanakan itu adalah kondisi fisik seseorang itu mampu dia melaksanakan puasa. Tidak lemah, atau dia sedang tidak bukan orang tua. Jadi orang tua renta itu kan tidak kuat lagi fisiknya. Maka dia tidak wajib puasa. Tapi kalau seorang itu kuat melaksanakannya adalah memang kondisi fisiknya yang memang kuat. Kemudian mampu dia melaksanakan puasa itu ketika
kondisi tubuhnya memungkinkan. Meskipun dia bekerja mengangkat batu, mengangkat balok, dan sebagainya, tapi kalau dia mempunyai kekuatan melaksanakannya, maka dia mesti melaksanakan puasa Ramadan. Yang ketujuh, tidak musafir. Tidak musafir itu adalah orang tersebut sedang tidak dalam perjalanan, tapi dia bermukim di rumahnya atau berdiam di rumahnya, tidak kemana-mana. Dia berada di tempat. Dia berada tempat rumahnya di mana dia berdomisili, maka dia wajib berpuasa. Tapi kalau sekiranya dalam perjalanan, contoh, dia di Padang, pergi ke Medan. Nah, dia dalam perjalanan ke Medan itu namanya musafir. Dalam perjalanan, maka dia tidak wajib untuk berpuasa, tapi dia bisa mengganti pada hari lain ketika dia mulai bermukim atau bertempat tinggal atau menetap di rumahnya. Nah, inilah anakku semua, bahwa syarat wajib puasa itu ada 7 macam. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal sehat. Yang keempat, tidak haid atau nifas bagi perempuan. Yang lima adalah sehat jasmani dan rohaninya. Yang keenam, kuat melaksanakannya, ada kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan puasa. Yang ketujuh, tidak musafir. Selanjutnya anak semua, nomor 3 adalah rukun puasa. Apa itu rukun puasa? Rukun puasa itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika seseorang menjalankan ibadah puasa. Jika tidak terpenuhi, puasa batal. Jadi maksudnya adalah ibadah puasa itu ketika dilaksanakan wajib mesti harus ada terpenuhi hal-hal yang terkait dengan ibadah puasa sendiri. Kalau tidak terpenuhi, maka ibadah puasanya tidak sah. Nah, jadi rukun puasa itu adalah hal-hal yang harus dipenuhi ketika seseorang menjalankan ibadah puasa. Jika tidak terpenuhi, puasa batal. Mana? Ini dia. Rukun puasa itu ada 2. Yang pertama, niat pada malam hari. Kalau tidak berniat untuk melaksanakan puasa esok harinya di malam harinya, maka puasanya itu tidak memenuhi rukun puasa. Maka puasanya batal. Jadi puasa itu mesti ada niat di malam harinya bahwa esok hari kita akan berpuasa Ramadan. Dan itu ditandai dengan makan sahur. Yang kedua, menahan diri tidak makan dan minum serta meninggalkan segala hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi anakku, rukun puasa itu 2. Pertama, niat. Yang kedua, menahan. Niat di malam harinya. Yang kedua, menahan di siang hari. Nah, kalau keduanya itu terpenuhi, maka puasa kita sah. Tapi kalau tidak terpenuhi niat dan menahannya itu, maka ibadah puasa kita batal. Jadi rukun puasa itu hanya 2 saja, niat dan menahan. Kapan niatnya? Di malam hari. Kapan menahannya? Menahan dirinya itu di siang hari. Apa ditahan? Makan dan minum, serta meninggalkan segala hal-hal yang membatalkan puasa. Mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Selanjutnya yang keempat, sunnah puasa. Jadi ada sunnah puasa yang mesti kita ketahui, kita laksanakan agar nilai-nilai ibadah kita bermakna. Ada 4
sunnah puasa, minimal beberapa hal yang terkait dengan sunnah puasa itu ada 4 sunnah puasa yang dapat kita bahas, yaitu yang pertama, sunnah puasa yang pertama adalah mengakhirkan waktu makan sahur. Maksud mengakhirkannya itu adalah kita melambatkan makan sahur sebelum batas imsaknya datang. Kalau masa imsaknya itu pukul 5 pagi, maka kita pukul 5 kurang 15 menit sudah makan. Jadi kalau kita bisa makan itu selama 12 menit, maka cukup 15 menit menjelang imsak kita sudah mulai makan. Atau 30 menit sebelum imsak kita sudah mulai makan. Sehingga kita makan sahurnya di ujung-ujung waktu menjelang imsak masuk. Nah, itu disunahkan. Di sunnah puasanya itulah mengakhirkan waktu makan sahur. Apakah boleh makan sahur setelah sholat tarawih? Boleh. Tapi kita tidak dapat sunnahnya. Boleh kita makan sahur pukul 3 dini hari? Boleh. Tapi tidak dapat sunnahnya. Kalau imsaknya itu pukul 5, maka kita dapat sunnahnya pukul 4.30 menit. Dan aku semua, selanjutnya, yang kedua, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Jadi, kalau sudah masuk waktu berbuka, maka kita harus bersegera untuk berbuka. Dilalaikan lagi waktu untuk. Jadi kita harus segera untuk berbuka, karena itu masa kegembiraan kita setelah kita menahan seharian di puasa Ramadan itu. Kemudian anakku semua, yang ketiga, berdoa ketika akan berbuka. Nah, berdoa ketika akan berbuka. Apa doanya? Ini doanya. Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Artinya, telah hilang rasa dahaga dan telah basah urat-urat, semoga pahala telah ditetapkan insyaallah. Nah, ini doanya banyak macamnya nak, tapi doa yang kita sampaikan sesuai di buku pendidikan agama kita pada halaman 14. Zahabaz zama'u wa batallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Telah hilang rasa dahaga dan telah basah urat-urat sehingga pahala telah ditetapkan insyaallah. Basah urat-urat itu adalah air yang kita minum itu sudah mengalir pada urat-urat tubuh kita sehingga merasakan segarnya luar biasa. Dan itulah masa kegembiraan bagi seorang muslim ketika dia berbuka setelah berpuasa di siang harinya. Yang keempat, berbuka dengan sesuatu yang manis. Nah, jadi Rasulullah SAW mengutamakan kalau berbuka itu, berbukalah dengan yang manis-manis agar nanti lidah kita itu mendapatkan rasa yang enak dan membuat tubuh kita lebih segar. Semua yang kelima, hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi ada hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Nah, ada beberapa hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama, makan dengan sengaja. Jadi siang hari itu makan dengan sengaja. Yang lebih mengetahui tentang kita sengaja dan tidak sengaja itulah kita sendiri dan Allah. Orang lain tidak tahu. Oleh karenanya, kalau kita yang masih belajar puasa,
ya harus belajar jujur. Karena puasa itu kejujuran, keikhlasan. Jadi ada pula dulu kalau masa Bapak kecil-kecil, teman-teman, ada puasa kamu? Ada. Tapi di belakang orang dia kenyang makan nasi, kenyang minum es, dan sebagainya. Depan orang puasa, sebenarnya itu yang rugi diri kita sendiri. Siapa yang dibohongin? Bukan orang lain, yang dibohongi diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu, anakku semua, puasa itu harus dengan jujur dan ikhlas. Jadi, makan dengan sengaja di siang hari menyebabkan batalnya puasa. Tapi kalau tidak sengaja, karena kita terbiasa selain bulan Ramadan kita biasa makan, kemudian kita pulang dari sekolah atau pulang bermain, langsung ke dalam rumah, langsung cari nasi makan. Setelah hampir separuh habis, baru ingat, aduh, astagfirullahaladzim, saya sedang puasa. Maka tinggalkan nasinya. Lalu yang sudah masuk dalam perut gimana, Pak? Enggak apa-apa, itu sedekah. Kalau benar-benar lupa. Tapi kalau sengaja tetap batal puasanya. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Jadi ada muntah sengaja, ada muntah tidak sengaja. Jadi muntah sengaja itu ya masukkan jari ke tenggorokan, akhirnya muntah dia. Atau diseduh-seduhkan perut ke atas sehingga muntah juga dia. Oke, itu batal. Tapi muntah tidak sengaja itu tidaklah membatalkan puasa. Ketiga, hilang ingatan. Hilang ingatan itu pingsan. Nah, kalau pingsan, itu berarti puasa kita batal. Yang keempat, murtad. Nah, keluar dari Islam. Kalau murtad, berarti dia tidak lagi ada kewajiban untuk ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu hanya khusus untuk orang-orang Islam. Yang kelima, haid dan nifas bagi perempuan. Jadi bagi perempuan yang haid dan nifas itu ibadah puasanya batal kalau ketika puasa. Anakku semua, demikianlah yang dapat kita sampaikan kepada anakku semua, bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib bagi seorang muslim. Nah, oleh karena itu, anakku semua, tugas kepada anak bapak adalah anak bapak selesaikan tamrin 1. Selesaikan tamrin 1 pada buku pendidikan agama kita, yaitu halaman 23 sampai 24. Jadi tamrin 1 itu nomor 1 sampai dengan nomor 10. Setelah anak bapak selesaikan, dibuat, di buku saja buat, kemudian difotokan, dipoto, kirim ke bapak, boleh ke classroom, boleh ke WA, dengan syarat nama dan kelas harus dibuat. Nama dan kelas harus dibuat. Jadi cukup tugasnya adalah tamrin 1 pada halaman 23 dan 24, nomor 1 sampai nomor 10. Itu anakku semua untuk dapat dipahami. Mudah-mudahan pembelajaran ini dapat diikuti dengan sebaik-baiknya, dan Bapak mohon anakku semua silakan bacalah terlebih dahulu bukunya dengan baik, dan mudah-mudahan anakku semua dapat mengikuti pembelajaran ini dengan sebaik-baiknya. Demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.